Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semuanya baik? Oke. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing dimulai. Baik, berdoa selesai. Kita absen terlebih dahulu ya. Cindy hadir? Cindy hadir. Sinta hadir. Oke, lalu Hilman. Baik, semuanya hadir ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia dengan metode yaitu nomor head together. Ibu harap kalian dapat mengamati dan mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik ya. Ada yang tahu tentang politik etnis itu apa? Baik, politik etnis itu merupakan politik balas budi. Mengapa dinamakan politik balas budi? Sebab bangsa Belanda waktu itu sudah sering menyengsarakan rakyat Indonesia. Makanya pihak Belanda melakukan balas budi terhadap Indonesia dengan adanya politik etnis. Etnis ini bukannya membuat rakyat Indonesia lebih baik, tetapi justru lebih menyengsarakan rakyat Indonesia. Latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia yaitu adanya perluasan pendidikan. Mari kita simak poin-poin berikut. Apa sih perluasan pendidikan itu? Yaitu pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik etnis yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya politik etnis adalah politik balas budi terhadap Belanda ke Indonesia, yang mana kebijakan itu meliputi tentang irigasi atau pengairan, emigrasi atau transmigrasi, dan pendidikan. Yang mana kebijakan tersebut untuk memajukan Indonesia akan tetapi justru lebih menyengsarakan rakyat Indonesia. Namun segi positif pada bidang pendidikan, semakin banyaknya rakyat Indonesia berpendidikan modern dan mempelopori gerakan pendidikan dan juga gerakan sosial, politik, dan ekonomi, sehingga melahirkan para tokoh pemimpin pergerakan nasional Indonesia. Mulai abad 20, perkembangan pendidikan Indonesia juga semakin banyak dilakukan oleh swasta, sehingga rakyat Indonesia dapat mengenyam pendidikan. Kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Memasuki abad 20, corak perjuangan bangsa Indonesia yang semulanya bersifat kedaerahan sekarang bersifat modern. Bangsa Indonesia menemukan identitas kebangsaan sebagai rakyat perjuangan bersama. Corak perjuangan nasionalis Indonesia ditandai dengan momentum yaitu ikrarnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Poin C, rasa senasib dan sepenanggungan. Perluasan kekuasaan Barat di Indonesia telah mempengaruhi perubahan politik, ekonomi, dan sosial. Tekanan pemerintah Belanda terhadap rakyat Indonesia sehingga rakyat Indonesia memunculkan rasa senasib sepenanggungan untuk melawan penjajahan Belanda. Poin D, perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Organisasi etnis banyak didirikan oleh para pelajar kota besar seperti Serikat Pasundan, Perkumpulan Kaum Betawi yang dipelopori oleh M. Husni Tamrin, organisasi kedaerahan seperti Trikoro Darmo, Jong Java, Jong Sumantran Bon, lalu organisasi bernapaskan keagamaan yaitu munculnya awal abad 20 Jong Islamin Bon, Muda Kristen Jawi, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, dan Al-Jamiatul Wasibah. Jong Islamin Bon didirikan 1 Januari 1925 di Jakarta diketuai oleh Raden Syam. Lalu Muhammadiyah didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912. Lalu NU didirikan oleh para kiai pada 31 Januari 1926 di Jawa Timur dengan pimpinan pertama yaitu Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Poin E, berkembangnya berbagai paham baru.
paham baru seperti pan-islamisme, nasionalisme, liberalisme, dan sosialisme, dan demokrasi menjadi salah satu pendorong pergerakan nasional Indonesia. Poin F, berbagai peristiwa atau pengaruh dari luar negeri. Ada dua hal. Pertama, yaitu kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905, pada tahun 1904 dan 1905 terjadi peperangan Jepang melawan Rusia, di mana Rusia yaitu bangsa Eropa dan Jepang bangsa Asia. Yang kedua, berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. Pada awal abad 20, negara-negara terjajah di Asia dan di Afrika menunjukkan pergerakan kebangsaan. India merupakan wilayah jajahan Inggris sehingga memunculkan pergerakan kebangsaan yang dipelopori oleh tokohnya yaitu Mahatma Gandhi dan Muhammad Ali Jinnah. Di Filipina, Jose Rizal memimpin perlawanan terhadap penjajah Spanyol. Di Tiongkok munculnya yaitu Dr. Sun Yat-sun yang terkenal dengan gerakan pembaharuannya. Kalian berdiri, lalu kita buat kelompok menjadi 4 kelompok ya. Tiap-tiap kelompoknya itu terdiri dari 5 orang. Boleh campur mau cowok mau cewek ya. Oke, buat kelompok dimulai. Ini sudah semua. Lalu kalau sudah, coba duduknya per kelompok ya. Baik. Sudah, coba untuk ketua kelompok boleh menghadap ke ibu sebentar. Oke, kita diskusikan dulu ya terhadap ketua kelompoknya. Untuk ketua kelompok ya, tiap-tiap kelompok sudah ada semua. Oke, di sebelah kiri sudah ada lembar kerja siswa. Lalu di sini nanti ada properti seperti topi ya. Nanti kalian pakai semua setiap anggotanya. Oke. Nah, nanti kalian bilang ke tiap anggotanya bahwasanya di sini kan ada lembar kerja yaitu ada poin 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tiap yang mendapat topi ini yang ada nomor 1 berarti dia harus mengerjakan soal nomor 1, begitupun seterusnya. Itu kalau misalkan dapat nomor 2, 3 berarti dia harus mengerjakan sesuai poin yang ada di lembar kerja siswa ini ya. Berarti ketua kelompok, ibu sudah diskusi dengan ketua kelompok kalian. Nanti kalian tanyakan kepada ketua kelompok kalian. Nanti ketua kelompok kasih tahu ya apa yang sudah ibu kasih tahu ke kalian, ke tiap anggotanya. Baik, waktu pengerjaan soal sudah habis. Untuk nomor 3, tiap-tiap kelompok dari kelompoknya silakan berdiri di depan. Ya, berdiri di depan. Nomor 3 itu di lembar kerja siswa itu ada soal nomor 3 itu yaitu tentang mengapa pendidikan menjadi investasi peradaban. Coba kalian jelaskan. Nah, siapa yang mau menjelaskan dari barisan depan ini, dari tiap nomor 3? Baik, dari kelompok merah silakan. Sebab ilmu pengetahuan itu sangat penting, dan dengan ilmu pengetahuan kita bisa menjadi apapun dan kita bisa menjadi apapun. Untuk teman-teman yang lainnya dari tiap kelompoknya, apa ada yang mau menanggapi atau menyanggah dari jawaban kelompok merah ini? Silakan. Tidak ada, yakin? Oke. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Untuk kesimpulan materi pembelajaran kali ini, seperti yang kita bahas dalam materinya, yaitu bahwasanya tokoh pergerakan itu untuk membuat Indonesia merdeka. Bahwasanya juga mengapa pendidikan menjadi investasi peradaban, sebab dengan ilmu pengetahuan kita akan menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik lagi. Seperti halnya Pramoedya Ananta dalam bukunya yaitu buku Anak Semua Bangsa, dia mengatakan dengan ilmu pengetahuan modern binatang buas akan semakin buas
dan manusia keji akan semakin keji. Tapi jangan dilupakan bahwasanya dengan ilmu pengetahuan modern juga binatang buas bisa ditaklukkan. Sekian pembelajaran kali ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah lebihnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing dimulai. Cukup berdoa selesai dan Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.